Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Hari ini saya mau menyelesaikan ancau kegiatan kemarin, lanjutkan, yaitu setelah kita ngambil bambu kemarin sudah kita belah juga. Hari ini rencananya mau saya raut dulu. Setelah diraut nanti baru diamplas. Setelah diamplas baru nanti disemprot menggunakan anti hama. Ya, setelah itu baru siap digunakan. Tapi kalau mau lebih bagus lagi dicat. Lanjut. Nah, jadi begini kawan-kawan. Ini bambunya kemarin sudah kita belah, tinggal diraut. Tapi saya sudah ada ngerautnya. Nah ini, yang ini sudah diraut dan ini yang belum diraut. Bisa dilihat ya perbandingannya ya. Yang ini belum diraut dan ini sudah diraut. Jadi yang ini masih tebal 2 jari, yang ini sudah diraut cuma sekitar 1 jari saja. Nah, untuk pembuatan ancau itu biasanya panjang dari rangau. Nah, ini saya bilang rangau namanya ya. Rangau itu terdiri dari 4 bilah bambu. Ya, itu namanya rangau. Nah, itu sesuai dengan jaring misalnya 3 meter. Nah, berarti rangaunya ini itu harus selisih 25 cm atau 30 cm. Nah, panjang rangaunya itu berarti 2 meter 70. Ya, kalau jaringnya segi 4 itu 3 meter 3 kali 3. Berarti yang ininya 2 meter 70. Ya. Karena saya kepingin bikin yang 3 meter 70, saya sudah punya jaringnya 3 meter 70. Berarti saya harus memotong ini sepanjang 3 meter 40. Ya, harus beda 30 cm. Lebih besar jaringnya ketimbang panjang ininya. Ya, harus selisih 30 cm. Ya, seperti itu kawan-kawan rumusnya. Nanti masalah pembuatan jaring itu nanti di video saya selanjutnya. Oke, sip, lanjut. Nah, jadi kawan, ini ancau saya yang sudah jadi udah lama nih, ini usianya 2 tahun lebih sudah ini. Ya, saya bikin 2 tahun lebih tanpa proses perendaman, hanya menggunakan semprotan dari regen tadi. Ya. Nah, jadi yang namanya ancau itu satu buah alat penangkap ikan yang bernama ancau atau tangkul atau beranjang, ada nama-namanya masing-masing. Nah, yang ini namanya jaringnya atau jalanya ya. Yang 4 buah ini namanya rangau. Sedangkan yang pipanya ini untuk memasukkan 4 buahnya rangau tadi itu namanya kungkulung. Ya, kungkulung. Ya, ini cara membuatnya adalah ini saya menggunakan pipa untuk gorden ya. Untuk gorden saya lapisi lagi dengan pipa plastik supaya bambunya ini tidak tergores-gores, ya, tidak terkikis saat kita memasukkan seperti ini, dan juga supaya tidak longgar. Jadi saya lapisin di dalamnya, saya masukkan lagi dengan pipa plastik, pipa air itu ya. Lalu saya bor seperti ini, saya bor tembus, lalu saya ikat ini talinya di sini. Nah, terus yang untuk ngangkatnya ini bisa disebut stick. Ya, stick, bukan stick daging. Ya, atau bukan stick golok, pokoknya stick atau galah ya, galahnya ini ya. Nah, ini bisa disesuaikan panjangnya, terserah kita mau panjang seberapa, yang penting terserah kuat kita ngangkatnya aja, nggak kegi nanti ya. Nah, jadi ancau terdiri dari beberapa bagian. Yang 4 namanya rangau, yang pipa namanya kungkulung, yang panjang namanya galah atau stick, ya, stick, dan yang penting adalah jaring. Nah, jadi semuanya ini memiliki kesatuan terikat ya. Tanpa ada salah satunya, namanya ancau itu nggak terjadi. Nggak bisa kita nangkap ikan. Misalnya yang 4 ini kita cuma punya 3, nggak bisa jadi ancau karena jaringnya pun segi 4, kecuali jaringnya segi 3. Ya, sudah seperti itu dari zaman dulu pembuatannya ancau seperti ini. Tanpa ada stick ya nggak bisa juga. Gimana ngangkatnya tanpa ada kungkulung?
mungkin bisa diikat-ikat di situ, tapi yang nggak rapi juga ya, nggak bagus, kurang praktis. Jadi dengan adanya kungkulung ini bisa memasukkan dari rangau. Ini rangau saya sudah cat biar tambah awet lagi. Karena ada ancau saya satu yang ukuran 4 meter itu sudah 6 tahun. Nggak ada pakai rendam-rendaman. Ya kuat dia menggunakan regen. Yang penting setelah kita menggunakan ancau itu kita keringkan baik-baik, kita simpan baik-baik di tempat yang baik juga. Ya jangan sembarangan naruhnya. Karena dengan alat ini kita bisa mencari rezeki. Kita menempatkannya dengan yang baik, kita mendapatkan rezeki yang baik pula, ya kan? Sip, lanjut. Saya mau proses merautnya lagi. Ada pesanan orang ukuran 2x2 sama 3x3, tapi saya mau bikin punya saya dulu yang 370. Harus hati-hati ya teman-teman, karena kalau nggak hati-hati ini pisaunya tajam, kita bisa terluka, dan juga tangan kita juga bisa terluka oleh tajamnya bambu ini. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan. Safety lebih utama ya kan, utamakan keselamatan. Sip. Kita ngapain om? Ngamplas om. Oh ngamplas. Ngamplas itu tujuannya untuk apa om? Kayak halus bambunya. Halus. Halus itu kecil ya om? Besar lawannya. Supaya nggak tajam ini. Oh ya, supaya nggak tajam ya. Iya. Jadi kalau kita pegang seperti ini, Yang tangan kita nggak apa-apa ya, aman ya? Nggak takut berdarah. Ya nggak takut berdarah. Memang karena bambu ini sangat tajam ya teman-teman. Tajam. Kalau yang belum diamplas itu kita harus berhati-hati megangnya. Salah-salah tangan kita bisa belah ya di sini ya. Ya, karena saya sering mengalaminya. Jadi tujuan dalam pengamplasan ini adalah membuat permukaan dari bambu ini supaya lebih halus, lebih lembut. Ya, bukan halus bahasa Banjar itu artinya kecil ya. Bukan. Nah, ini panjangnya berapa, Om? 3,20 meter. Oh, 3,20 meter. Oh, 3,20 meter bambunya, berarti kalau jaringnya berarti ditambah 30 menjadi 3,50 meter ya. Iya. Wow, 3,5 meter teman-teman. Nah, 3,5 meter ini lumayan cukup berat. Oke. Oh ya teman-teman. Nah, ini loh. Ada kutu. Nah, ini kutu bubuknya nih teman-teman. Tuh. Nah, tuh kok nggak bau sih. Nah, oke, kelihatan ya. Untuk detailnya binatang ini teman-teman ada di video saya sebelumnya teman-teman, yang membahas tentang ini juga. Kutu ini namanya kutu bubuk, bisa menggigit dari bambu ini teman-teman. Ini kalau sudah menggigit dia ini sudah makan, ya bisa bikin bambu kita bolong-bolong. Ya itulah gunanya kita dalam menyemprot anti hama tersebut. Nah, ini binatang ini termasuk binatang hama ini.
supaya bambu kita awet bertahun-tahun. Ya, itu saja penjelasan dari saya hari ini teman-teman. Mudahan bermanfaat. Kalian juga bisa bikin ancau sendiri ya. Sedikit banyaknya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Itu saja video saya hari ini. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.